Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matan liman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an yang insyaallah akan sama-sama kita bahas, yaitu surah An-Nisa ayat ke-32. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, di ayat yang ke-32 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima." Wala tatamannau, dan janganlah kamu iri hati, janganlah kamu berangan-angan, dan janganlah kamu bermimpi menginginkan apa ma faddalallahu bihi, terhadap karunia yang Allah berikan ba'dukum ala ba'din, yang Allah lebihkan kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Kenapa? Lirrijali nasibum mimma iktasabu, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasabna, dan bagi perempuan ada bagian yang mereka usahakan. Was'alullaha min fadli, akan tetapi berdoalah atau memintalah kepada Allah min fadli, yaitu sebagian daripada karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima, karena sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi Pak, ini ayat masih ada hubungan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Yaitu apalagi terkait ayat yang yaitu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, yaitu hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu atau diantara kamu dengan cara yang batil. Jadi bisa dikatakan ini ayat Pak antisipasi daripada kemungkinan kita ini bisa makan harta orang dengan cara batil. Karena kan keinginan kita memakan harta sesama kita dengan cara batil itu berangkat daripada perasaan iri, perasaan kepengen apa yang orang punya, kan begitu. Maka di ayat ini Allah mencoba mengantisipasi supaya kita jangan berlaku atau memakan harta orang dengan cara batil. Caranya gimana? Wala tatamannau, maka janganlah kalian iri hati, janganlah kalian berangan-angan, menginginkan ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din, menginginkan apa yang Allah lebihkan kepada sebagian kamu atau sebagian yang lain. Nah, adapun asbabun nuzul ayat atau surah An-Nisa ayat ke-32 ini Pak, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abbas atau sebab turunnya ayat ini. Jadi ada hadis Ani bin Abbas qala, hadis ini dari Ibnu Abbas, dia berkata,
Qalat Ummu Salamah, berkata Ummu Salamah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yuqatilur rijalu wala nuqatil. Ya Rasulullah, laki-laki enak banget kebaca kitanya. Kenapa? Yuqatilur rijal, laki-laki itu bisa ikut perang. Wala nuqatil, sementara perempuan kagak bisa ikut perang. Wadana nisfu mirasi, dan juga laki-laki dapat harta waris 1, perempuan cuma dapat separuh. Nah jadi ini asbabun nuzul ayat ini Pak, berangkat daripada komplain salah seorang wanita terhadap ketentuan Allah, yaitu di mana perang itu cuma buat bagi laki-laki, perempuan nggak boleh. Atau waris itu kalau laki-laki 1, perempuan cuma dapat setengah gitu. Berangkat dari perkataan Ummu Salamah. Maka Allah Subhanahu wa taala fa'anzalallah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu yang lebih banyak daripada sebagian yang lain. Nah di sini kan ayat Pak asbabun nuzulnya daripada seorang perempuan yang enggak nerima aturan main atau ketentuan Allah. Di antaranya ya perempuan ini enggak nerima. Kenapa laki-laki bisa perang, perempuan kagak? Kenapa laki-laki dapat harta waris 1, perempuan setengah? Nah sebelum membahas lebih jauh, Syekh Syarawi mengatakan, al-haqqu khalaqal kauni fihi ajnasun. Sesungguhnya Tuhan, kalau kata Syarawi, menciptakan alam semesta itu fihi, di dalamnya ajnasun, terdapat berbagai jenis. Wa kullu jinsin yasmalu anwa'an au nau'aini, dan berbagai jenis makhluk. Nah setiap jenis itu mencangkup beberapa macam. Au nau'aini, atau 2 macam. Nah jadi kan makhluk itu bu, contohnya anggur. Punya kan anggur makhluk Allah. Anggur ini terdiri dari bermacam-macam jenisnya. Ada A, B, C, D. Ada juga makhluk yang jenisnya cuma 2. Kalau kata Syarawi, seperti siapa? Seperti manusia. Ada laki-laki, ada perempuan. Jenisnya 2 doang. Begitu. Wa tahta kullu nau'in afrad. Dan di bawah setiap macam terdapat individu. Maka apabila melihat satu jenis dari makhluk yang terpecah menjadi 2 macam, maka kalau kata Syarawi, fa'lam, maka ketahuilah bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama dalam jenis tersebut, namun berbeda dalam tujuan pada macam-macamnya. Maksudnya gini, ini manusia kan terdiri dari 2 macam Pak, laki-laki, perempuan, ya kan? Nah tujuannya itu pasti sama, pengen hidup, pengen bahagia, ya kan? Nggak mau sengsara, kan begitu tuh. Semua manusia baik laki-laki maupun perempuan. Nah tetap yang berbeda adalah berbeda dalam tujuan yang ada pada macam-macam tersebut berbeda. Caranya kalau laki-laki mesti begini, kalau perempuan mesti begitu, kan begitu. Sama-sama bahagia, cuman cara untuk mencapai bahagianya itu berbeda-beda, begitu. Walaupun sama-sama jenis manusia. Serupa, kalau kata Syekh Syarawi, serupa seperti ketika kita mau bangun rumah. Ya kan? Itu intinya begini, laki-laki perempuan itu udah jelas berbeda, secara fisik udah jelas berbeda, secara sikap atau naluri atau perasaan udah jelas berbeda. Nah karena perbedaan ini udah jelas pasti beda tugasnya. Sama seperti ketika kita membangun rumah, ada pasir, ada semen, ada batu bata, ya kan? Ada keramik. Nah itu semua udah tugasnya. Yang namanya batu bata itu bangun buat dinding. Yang namanya keramik itu buat lantai. Yang namanya semen buat ngelapisin dinding. Dan itu tugas masing-masing, gak bisa. Yang satu ditukar dengan yang lain. Tembok dibikin dari keramik. Ubin dibikin dari bata, kan gak bisa. Karena dari perbedaan bentuk rupa itu udah otomatis pasti beda tugasnya masing-masing. Seperti kita bangun rumah. Nah begitu juga perbedaan Pak antara laki-laki dengan
perempuan begitu. Dan begitu juga Syekh Sa'rawi dalam konteks perbedaan ini, Syekh Sa'rawi menganalogikan perbedaan antara laki-laki dengan perempuan itu dengan perbedaan waktu, Pak. Nah, beliau bilang gimana? Waktu itu memiliki fungsi sebagai apa, Pak? Waktu itu memiliki fungsi sebagai wadah berbagai kejadian yang terjadi pada zamannya, pada waktu tersebut. Contoh, malam adalah wadah untuk ketenangan, untuk istirahat. Ya kan? Malam itu adalah wadah untuk ketenangan, untuk istirahat. Nah, sedangkan siang itu adalah wadah untuk aktivitas, untuk kerja. Nah, kalau kata Sa'rawi, jika kedua fungsi ini ditukar, maka yang terjadi tatanan hidup itu bakal kacau. Ya kan? Nah, perbedaan ini kan udah disepakatin, Pak, oleh semua orang. Baik orang Kristen kayak maupun orang Islam. Yang namanya malam buat istirahat, siang buat berusaha atau beraktivitas. Ini kan udah disepakatin. Bukan cuma di Indonesia, di luar negeri. Ya kan, udah disepakatin tuh perbedaan antara siang dengan malam. Nah, dalam konteks perbedaan ini, ya kan, seharusnya kita dalam menyikapi antara laki-laki dengan perempuan ya sama seperti ketika kita menyikapi malam. Sama seharusnya, nggak perlu ada perbedaan. Karena yang jelas antara laki-laki dan perempuan itu beda sebagaimana antara siang dan malam. Makanya karena itu Syekh Sa'rawi atau Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. Sebagaimana Allah berfirman, "Wal-laili idza yaghsa." Demi malam apabila menutupi cahaya terang. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila terang benderang. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Allah aja udah menganalogikan begitu, bahwa antara perempuan dan laki-laki itu beda. Sama bedanya seperti malam dan siang. Ketika wujudnya udah beda, maka fungsinya, tugasnya ya udah jelas pasti beda gitu. Ya, jadi dengan kata lain bahwa apa, Pak? Bahwa setiap jenis itu memiliki tugas masing-masing, begitu, Pak. Nah, dengan cara ini, kalau kata Sa'rawi, kita bisa memahami bahwa manusia itu terbagi menjadi dua jenis, laki-laki dan perempuan. Dan mereka itu memiliki pekerjaan bersama dan sifat yang sama, tapi masing-masing itu punya apa, Pak? Memiliki peran khusus yang keduanya itu berbeda, begitu. Nah, tapi Pak, walaupun ya sikap peran kita berbeda, kalau kata Sa'rawi, Allah Subhanahu wa taala, ya kan, setiap dari kita nih manusia itu memiliki kehormatan sebagai manusia dengan apa, Pak? Dengan kita dibebaskan memilih agama. Jadi nggak ada laki-laki atau itu bisa memaksa agama perempuan supaya bisa ikut keyakinan dia. Sebaliknya, perempuan juga nggak bisa memaksa laki-laki supaya ikut keyakinan dia. Jangankan kita, Nabi Nuh aja istrinya kufur. Apa Nabi Nuh bisa maksa? Enggak. Nabi Lut begitu juga kufur. Apakah dia bisa maksa? Kagak. Atau istri Fir'aun itu kan orang yang beriman. Apakah dia bisa memaksa Fir'aun beriman? Kagak. Dan inilah bentuk kebebasan yang diberikan oleh Allah kepada baik laki-laki maupun perempuan. Nah, begitu juga kayak ada satu kisah, Pak, di sini yang diceritakan oleh Syekh Sa'rawi. Sebenarnya ini kisah mengenai tentang apa sih fungsi perempuan di keluarga. Agar tahu tugas perempuan itu apa, tugas laki-laki itu apa. Yaitu tentang kisah siapa, Pak? Kisah ini sebenarnya sebelum Islam ada, sebelum Islam yang dibawa Nabi ada. Jadi dulu, Pak, ada perempuan seperti Ummu Iyas binti Auf. Ya kan, seperti Ummu Iyas binti Auf yang dimana dia terkenal dengan kebijaksanaannya. Nah, jadi Pak, dia punya anak cantik.
saking cantiknya terkenal sampai raja pun sampai ke telinga raja, ya kan. Akhirnya karena raja penasaran coba diutus utusannya supaya ngelihat ini perempuan beneran cantik apa enggak. Akhirnya diutus lah tuh Pak. Dan ternyata setelah diutus ternyata benar ini perempuan ini cantik. Akhirnya apa? Ya udah deal. Dinikahinlah perempuan ini sama raja. Nah, ketika udah dinikahin sama raja, Pak, orang tuanya itu berpesan sama anak perempuannya. Apa kata orang tuanya atau ibunya? Ibunya bilang, ya Bunayyah, wahai anak perempuanku, innan nasihata law turikat li fadli adabi tarki. Jika nasihat itu bisa diabaikan karena keutamaan adab, wala tahtaju fi hadzal amri li nasihatin, maka aku tidak perlu menasihati kamu. Walakinna ma'unatan lil aqil, akan tetapi nasihat itu adalah dukungan bagi yang berakal, wa tadhkiratun lil aqil, dan juga pengingat bagi orang yang cerdas. Maksudnya gimana omanya ngomong begitu? Maksudnya begini Pak, ini anaknya anak solehah, anak punya adab, anak yang ngerti tata krama. Tapi kalau kata orang tuanya, bahasa kitanya nih biar gampang dia mengerti. Kalau nasihat itu nggak perlu bagi orang yang punya adab, lu itu udah nggak perlu. Lu anak beradab, lu tahu etika. Tapi yang namanya nasihat ini sangat penting sebagai dukungan bagi orang yang punya akal, bagi mereka yang pengingat, bagi mereka yang cerdas. Artinya apa? Tetap lu walaupun lu orang berakal, walaupun lu orang beretika, tetap lu gue nasehatin. Kalau kata emaknya, bahasa kitanya begitu. Apa Pak nasihat emaknya kepada anaknya? Innaki, sesungguhnya engkau, hai anak perempuanku, godan besok, satadhabina ila baitin lam ta'rifihi. Sesungguhnya engkau besok akan pergi ke rumah yang belum engkau kenal. Wa qarinin lam ta'lafihi faquni lahu amatan. Maka jadilah kamu dan juga kamu nanti besok itu akan tinggal bersama suami yang engkau belum terbiasa dengan dia. Faquni lahu amatan, maka jadilah kamu kepada suami kamu itu seperti hamba. Yakun laki abdan, yaitu bagi dia. Maka apa? Wahfazi, jagalah. Alaihi asra khisalin takun laki dukhran. Maka jagalah 10 sifat ini yang akan menjadi bekal bagi kamu. Artinya sebelum dia berangkat ninggalin emaknya pesan, lu pegang 10 nasihat emak nih. Apa pesan emaknya? Amal awal lusani, adapun yang pertama dan yang kedua, kalau kata emaknya, nah ini Pak nasihat ini kan nasihat dari ibu kepada anak perempuannya. Nah sekarang ini Bapak nanti nilai sendiri. Apakah nasihat ibu ini benar banget atau enggak? Tinggal tergantung Bapak berandai-andai. Andai-andai Bapak punya istri yang ada di 10 nasihat ini. Kalau misalnya Bapak ngerasa subhanallah, berarti benar nih nasihat. Apa nasihat yang pertama? Fal mu'asaratu bis sam'i wa ta'ati war ridha bil qanaah. Yang pertama, bermuamalahlah, maksudnya bergaullah. Yaitu apa? Dengan mendengar dan mentaati. Yang pertama diajarin, lu nanti kalau punya suami, apapun pesan suami itu lu dengerin, lu taatin. Selama itu enggak ngelanggar, lu dengerin, lu taatin. Itu yang pertama. Bayangin Bapak punya bini kayak gitu gimana. Yang kedua, waridha bil qanaah. Dan ridhoilah atau puaslah dengan apa yang ada padanya, dengan qanaah, merasa cukup. Maksudnya apa? Kalau lu nanti rezeki suami lu apa adanya lu terima, lu ikhlas, lu harus ngerasa puas. Lu harus ngerasa cukup dengan yang diberikan suami. Jangan nuntut sesuatu yang di luar kemampuan suami ketika lu nanti jadi suami. Dan ini yang diajarkan oleh orang tua kepada
anaknya. Pesan yang pertama dan kedua. Artinya apa? Ya udah seneng aja. Dan yang selanjutnya wa ammas salis warabi, dan adapun yang ketiga dan yang keempat fatta'ahudu limaudhi'i ainihi wa maudhi'i anfihi. Jagalah pandangan matanya dan indera penciumannya. Maksudnya gimana? Fala taqa'a ainuhu minka ala qabih wala yasummu minka illa atyabar rih. Maksudnya apa? Jangan biarkan matanya melihat sesuatu yang buruk dari kamu. Artinya, Neng, kalau lu nanti berpakaian-pakaian yang kira-kira ngenakin dia, yang kira-kira bikin dia seneng, jangan pakai pakaian sembarangan. Ya kan, ibarat kata kalau orang mentang-mentang pakai daster, mentang-mentang kalau ditanya, lu pakai daster aja Neng, enak bang, adem, ya kan? Ya kalau kata lakinya, iya lu yang pakai, gue yang ngeliat panas. Nah jangan sampai ada istilah begitu. Begitu juga, dan juga kalau kata di kelanjutan, jangan biarkan hidungnya mencium darimu aroma yang jangan biarkan hidungnya mencium darimu kecuali aroma yang paling harum. Artinya, kalau lu jadi istri, jangan sampai kecium bau yang gak sedap, baik bau misalnya ketek lah, bau apa. Pokoknya kalaupun ada istri mencium aroma, lu tuh wangi, sedap. Bayangin aja Pak, kalau kita punya istri begitu gimana? Ya kan? Itu yang ketiga dan yang keempat. Yang selanjutnya, wal khamis was sadis, yang kelima dan yang keenam, at-tafaqqudu liwaqtihi ta'amih. Perhatikan waktu makannya, dan juga wal khutu'u inda manamih, dan juga jaga ketenangan dia saat tidur. Fa inna tanghisal naum ma'sabahu. Karena apa? Sebab mengganggu tidurnya adalah kesalahan besar. Wa hararatal ju' mulhibah, dan juga membiarkan lapar dapat menyebabkan kemarahan. Nah yang selanjutnya apa Pak? Lu perhatiin waktu makannya, jangan sampai dia telat, ya kan? Jangan sampai dia lapar. Karena apa? Karena biasanya kalau orang lapar itu bisa bikin amarahnya memuncak. Maka jangan sampai dia lapar. Begitu juga kalau dia tidur, jangan diganggu. Hindari dari segala hal-hal yang berisik. Kalau anak berisik, didiemin, jangan sampai ganggu bapak tidur. Begitu nanti kalau lu udah tinggal di tempat yang baru. Jaga tidurnya, jaga makannya, jangan sampai keteter. Dan wa ammas sabi wassaminu, dan yang ketujuh yang kedelapan, fatadbiru limalihi wal ir'ahu ala hasamihi wa ala iyalih. Aturlah hartanya dengan bijaksana dan jagalah keluarga serta para pembantunya. Maksudnya apa? Ketika suami ngasih uang saku, diatur baik-baik. Jangan sampai ibaratnya lu boros. Jangan sampai suami pusing gara-gara keinginan lu yang macam-macam. Diatur itu harta sedemikian rupa. Begitu juga jagalah keluarganya, maksudnya mertuanya yang merupakan istilah mertua kita atau orang tua, dia dijaga. Jangan cuma mau anaknya doang, orang tuanya juga perhatiin. Begitu juga pembantunya, jangan mentang-mentang pembantu dia lu rendahin, jangan Neng. Begitu nanti itu ketika lu udah tinggal di rumah istri lu. Dan begitu juga wa ammat tasyi'u wal 'ashirah, yang ke-9 yang ke-10, fa'alla tuksi lahu sirron wala tuksi lahu amran. Jangan kau bocorkan rahasianya dan jangan kau durhaka terhadap perintahnya. Kenapa? Fa'innaki, karena sesungguhnya jika engkau sayti sirrahu walam ta'mani ghadrah,
Kalau sekiranya engkau membocorkan rahasianya, engkau tidak akan aman daripada pengkhianatannya. Wa in asaiti amrohu aw arrati sadrah. Dan jika engkau mendurhakai perintahnya, engkau telah membuka jalan untuk permusuhan. Nah itu kan terkadang begitu Pak. Kayak kita siapa sih yang nggak kesel aib kita, jeleknya kita diumbar di hadapan orang oleh istri kita sendiri. Nah kalau lu misalnya, kalau kata Manya, kalau lu misalnya membocorkan rahasianya, maka lu nggak akan aman dari pengkhianatannya. Entah dia mungkin nyari bini lagi, ya kan, nyari cewek lagi. Dan begitu juga kalau lu melanggar perintahnya, maka kalau kata Manya apa? Engkau telah membuka jalan untuk permusuhan. Sama aja lu nyari ribut neng sama istri apa, sama suami lu. Maka jaga 10 hal ini sebagai bekal yang merupakan tugas sebenarnya perempuan. Dan ternyata benar aja Pak, mereka anaknya itu hidup bahagia, tentrem, gak ada masalah. Kenapa? Karena perempuan ya kan itu udah benar-benar menjalankan tugasnya. Begitu, udah menjalankan tugasnya. Dan begitu juga Pak, di dalam tafsir ini Syekh Sa'rawi mencoba menjelaskan tentang peran wanita yang tergambar di Al-Quran melalui kisah Ibrahim dan istrinya Hajar. Yang pertama, Allah tugaskan Hajar, ya kan, jadi Pak, Ibrahim kan diutus bawa Hajar ke Bakkah, ke Mekah. Ketika udah sampai di Mekah Pak, ya kan, ditinggalinlah itu Hajar sama anaknya Ismail oleh Ibrahim. Akhirnya kan Hajar ini Pak manggil Ibrahim, wah misalnya bahasa kitanya, ayah ini ninggalin saya atas dasar perintah Allah atau bagaimana? Kok saya ditinggalin di sini berdua sama anak? Maka Ibrahim bilang, iya saya meninggalkan kamu atas dasar perintah Allah. Oh ya udah, kalau memang ini atas dasar perintah Allah, insya Allah Allah nggak akan nyanyiakan kami. Ya kan, itu kalau kata Hajar. Akhirnya ditinggalin Pak. Ini kan isyarat bahwa apa? Allah tugaskan Hajar untuk membesarkan anaknya. Akhirnya yang namanya yang namanya bekal kan terbatas. Akhirnya makanan habis, minuman habis, air susu udah kempes. Sementara Ismail udah kelaparan. Akhirnya Hajar nyari bantuan atau nyari seperti air atau apa dengan mundar-mandir antara Bukit Safa, Bukit Marwah. Bolak-balik itu 7 kali. Ya kan? Bolak-balik 7 kali. Dan ternyata apa Pak? Ternyata rezeki yang didapat itu bukan dari usaha siapa? Bukan dari usaha aja, ternyata dari tendangan Nabi Ismail, maka keluar di situ air. Ya kan? Lalu keluar dibilang zam-zam, maksudnya kumpul-kumpul. Maka air itu sampai sekarang kita dengar dengan namanya air Zam-Zam. Maksudnya apa Pak? Kalau kata Sa'rawi, wa ka'annallaha qala laha, seolah-olah Allah berkata kepada dia Hajar, apa? Innaki qad sa'aiti walakinni sa'aj'al rizqaki. Engkau telah berusaha, namun engkau akan mendapatkan rizkimu dari arah yang engkau enggak duga. Yaitu bagaimana maksudnya? Anti sa'aiti baina Safa wal Marwah. Kamu telah berlari dari Safa dan Marwah. Wal ma'u yanba'u tahta qadami waladiki. Akan tetapi air memancar dari bawah kaki anakmu. Nah ini kan Pak jadi satu isyarat Pak. Bahwa rezeki Pak, apapun usaha kita tetap aja rezeki hakikatnya dari Allah. Kadang-kadang usaha kita begini begitu atau dapatnya dari sebelah sono, dari anak kita misalnya kan. Kita sih dagang. Ternyata kita cukup ternyata dari suntikan dana anak kita, itu yang rezeki seperti itu Pak. Di usaha mau usaha aja, nanti hasilnya itu Allah. Tujuannya apa? Tujuan Allah menyadarkan bahwa yang rezeki yang lu terima itu bukan atas dasar hasil kerja keras lu, itu murni pemberian Allah buat lu. Begitu maksudnya. Artinya dari sini udah jelas tugas perempuan itu membesarkan, mendidik anak.
Nah sementara Ibrahim kemana ini? Akhirnya Ibrahim ketika Ismail udah besar balik, ya kan? Balik yang dimana Ibrahim Pak ditugaskan mendidik anak itu terkait perintah menyembelih, ya kan diajak ngomong. Nah di sini peran itu kan diberikan apa Pak? Diberikan kepada Ibrahim itu dengan kekuatannya, ketegasannya dan kenabiannya. Karena kan ketika dalam peristiwa penyembelihan ini Hajar nggak disebut-sebut Pak. Kenapa? Ini udah bukan ranah Hajar. Masalah mendidik dengan tegas, ya kan? Masalah mendidik dengan kekuatan, pendidikan agama yang kuat, itu laki-laki tugasnya. Dan ini kan merupakan gambaran tentang apa tugas laki-laki, apa tugas perempuan, begitu Pak. Dan juga kita melihat ketika kita melihat, nah ini selanjutnya, uridu hadhihi lakinna as'alillah min fadlih. Nah jadi ketika kita melihat panen nikmat dari orang, ini kan larangan kita iri Pak ya, daripada nikmat yang diberikan kepada orang. Kalau kata Syarawi, ketika kita ngelihat nikmat dari orang, maka kita jangan ngomong apa, uridu hadhihi. Aku ingin memiliki itu. Jangan Pak. Sebaliknya, walakin is'alillah min fadli. Tetapi apa? Mintalah karunia kepada Allah karunianya. Kenapa Pak? Karena kan di situ firman Allah, wala tatamannau. Janganlah kalian mengharapkan, kalian menginginkan, iri. Di situ maksudnya wala tatamannau. Iri terhadap apa Pak? Terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain yang dilebihkan, yang lebih kaya dari kita, yang lebih sukses dari kita. Jangan. Tetapi apa? Wasa'alullahu min fadli. Tetapi mintalah kepada Allah karunia. Jangan minta pengen kayak dia. Tapi minta oleh Allah karuniakanlah. Saya minta karuniamu ya Allah. Enggak perlu minta kayak dia. Kenapa? Kalau kata Syarawi, wa ma dumta tas'alullah min fadli, selama kamu memohon kepada Allah dari karunia-Nya, fahuna amalun an yu'tiyaka. Maka ada harapan bahwa dia akan memberi kamu. Bisa jadi ada harapan kita bakal dikasih rezeki sama kayak dia. Tapi syaratnya jangan minta pengen kayak dia. Mintanya ya Allah karuniakan saya. Begitu. Maka kalau kata Syarawi, bisa jadi sebagian orang akan ada yang bertanya, bagaimana mungkin Allah melarang kita menginginkan apa yang Allah lebihkan kepada sebagian kita. Padahal, ya kan, Allah sendiri itu kan berfirman, warafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan kami tinggikan sebagian mereka di atas sebagian lain beberapa derajat. Gitu kan. Masa iya sih Allah melarang? Kan begitu. Maka kalau kata Syarawi, bukanlah memohon kepada Allah sebagian dari usaha untuk mendapatkan karunia. Karena apa? Karena dia nggak memerintahkan kita untuk memohon kecuali untuk memberikan. Nah yang jadi pertanyaan kan gitu. Nah terusnya, ya di sini yang perlu kita ketahui Pak, tamannau atau tamani, angan-angan. Itu kan artinya angan-angan. Jadi apa Pak? Yaitu menginginkan atau berharap pada sesuatu yang mustahil atau enggak sesuai dengan kebiasaan. Maksudnya kita jangan berangan-angan. Contoh tetangga kita punya mobil Fortuner. Nah, terus kita minta sama Allah, ya Allah saya pengen punya juga Fortuner kayak dia. Nah itu jangan, kenapa? Ngaca. Kerjaan lu apa? Sampai lu berharap Fortuner kayak dia, lalu ketahuan dia mah pebisnis. Lalu hobinya misal kerjanya mancing doang, mau ngarep Fortuner. Lah ini yang dimaksud tamannau. Jangan ngaco lo. Jangan berangan-angan kayak begitu. Nggak sesuai gitu. Jadi dalam hal ini menginginkan apa? Ketika kita menginginkan sesuatu yang istilahnya apa yang nggak mungkin tercapai atau udah nggak relevan gitu Pak sama kita, itu jangan diminta. Walaupun tetangga kita punya mobil baru ya kita kalau nggak kira-kira nggak mampu, jangan kepengen kayak dia. Itu. Karena apa? Itu udah hal-hal yang di luar kemampuan kita, begitu Pak.
Jadi memohon kepada Allah itu kalau kata Syarawi harus dalam batas kemungkinan. Maksudnya apa? Mungkin nggak lo kayak begitu? Kalau nggak mungkin jangan dipinta. Mungkin nggak kita bisa kayak dia? Kalau kira-kira menurut takaran kerjaan kita, profesi kita nggak mungkin, maka malah apa? Maka apa? Wala tatamannau, maka lu jangan ngehayal, jangan berangan-angan kayak dia. Nah terus kenapa Allah Pak melarang kita berharap nikmat yang ada pada orang lain? Yang pertama, supaya apa Pak? Supaya nggak timbul perasaan iri, dengki sama orang. Karena dia punya ini, kita berharap ini, tertahu nggak dikasih. Itu kan bisa menimbulkan iri, dengki kita terhadap orang. Nah kalau udah iri, itu kan sikap yang gak diridhoi. Kenapa Pak? Karena itu menunjukkan ketidakpuasan kita terhadap takdir Allah. Allah lebihkan dia, kita kagak. Iri, kita dengki. Artinya kita gak terima takdir nih. Begitu juga nantinya ke depannya itu bisa mengganggu hubungan antar kita dengan manusia, antar kita dengan orang yang kita dengki tadi. Itu kan hubungan kita terganggu. Kenapa? Kan dalam hati kita kesel. Kenapa dia yang lebih banyak, gue lebih sedikit. Kenapa dia lebih kaya, gue lebih miskin. Nah itu kan akhirnya hubungan kita terhadap orang itu enggak jadi terganggu. Terus juga nantinya kan kita jadi enggak produktif. Yang seharusnya kita melakukan hal-hal yang positif, jadi habis kita mendengki orang. Apalagi sampai berusaha mencelakai orang. Kan begitu. Maka kalau kata Syarawi fokus pada bagaimana kita bisa mengembangkan manfaat apa yang Allah berikan kepada kita, begitu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kalau kata Syarawi, wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fi rizqin. Yaitu apa? Allah telah melebihkan sebagian kamu atau sebagian yang lain dalam hal rezeki. Nah yang jadi pertanyaan Pak, apa sih Pak yang dimaksud rezeki? Di sini kan Allah bilang apa? Allah melebihkan sebagian kamu atau sebagian yang lain dalam masalah rezeki. Nah yang jadi pertanyaan rezeki itu apa? Apakah rezeki itu cuma duit? Ya kan, apa cuma uang? Kalau kata Syarawi bukan, rezeki bukan cuma uang. Jadi Pak yang perlu nih semua kita ketahui bahwa rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat. Itu namanya rezeki. Kesabaran adalah rezeki. Kenapa? Karena kesabaran kita meringankan penderitaan kita. Itu kan memudahkan. Ilmu rezeki. Kayak kita menuntut ilmu, tahu-tahu hidup kita jadi lebih enak, ngadepin hidup, lebih tahu caranya ngadepin hidup. Itu rezeki, maka ilmu adalah rezeki. Keberanian adalah rezeki. Kayak kita berani usaha apa aja nggak maluan misalnya, maka sifat nggak maluan kita usaha ini dan itu adalah rezeki. Nggak semua orang bisa dan itu membantu kita untuk mencari nafkah. Kan begitu. Apalagi kesehatan itu rezeki. Karena kita sehat kita bisa kerja. Kan begitu. Makanya apa? Setiap kita kan dilebihkan oleh Allah kelebihan yang lain. Ada orang yang keahliannya jahit. Maka apa? Itu adalah rezeki buat dia. Karena apa? Sumber rezeki dia dengan jahit. Atau misalnya dia bisa nyetir mobil terus dia jadi supir. Maka keahlian dia itu adalah rezeki. Dan Allah kan melebihkan sebagian yang lain atau sebagian yang lainnya kan. Apa kita bisa semua multi talenta? Tetap aja Pak, orang ada batasnya. Tetap aja. Bahkan sehebat apapun kita pasti butuh orang. Bahkan orang yang sekalipun dia multi talenta segala bisa tetap dia butuh orang. Kapan? Ketika dia mati, dia tetap butuh tukang gali kubur. Ya, nah tukang gali kubur punya tenaga, itu dah rezeki yang diberikan oleh Allah buat tukang gali kubur. Yang setiap kita apa? Diunggulkan benar. Sehingga apa? Setiap kita bisa apa? Saling bersinergi, saling membutuhkan begitu. Makanya inilah penting kita mengetahui tentang dari apa yang Allah Subhanahu wa taala
sampaikan begitu Pak. Mungkin itu saja, nanti akan sedikit diulas oleh Ustaz Abdul Hamid. Kepada beliau saya persilakan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.